Oke guys, welcome back to another daily coding videos dari dosen ngoding, dan sekarang kita lanjutkan lagi tentang widget. Jadi sebelumnya kita sudah bahas di Flutter Super Basic adalah project structure ya teman-teman. Di sini saya sudah mengajarkan berbagai macam hal yang perlu teman-teman ketahui. Di sini juga sudah ada catatannya, beberapa plugin yang bisa ditambahkan untuk mengerjakan. Kemudian sekarang kita masuk lagi ke topik tentang widget. Jadi widget ini apa sih gitu ya. Nah, widget itu adalah building blocks dari sebuah aplikasi Flutter, teman-teman. Nah, ini sempat saya bahas agak panjang juga di video-video sebelumnya yang bahas masalah Flutter. Intinya adalah semua yang kita mainkan di Flutter, hampir semua gitu ya, hampir 90% gitu ya, itu isinya widget. Nah, widget itu nanti akan ada berbagai macam nature-nya ya, widget. Nah, si widget ini itu nanti ada macam-macam. Ada yang stateful, ada yang stateless. Nanti, tapi kita pelajarin pelan-pelan dulu. Sama sekarang kita buka codingannya. Codingan ini sudah ada di GitHub. Kalau nggak salah sudah ada namanya, nih, super basic ini ya. Nanti teman-teman bisa nge-clone dari sini. Jangan lupa di start biar tahu, nanti di fork kalau mau contribute. Oke, sekarang kita buka codingannya, dan codingannya ini kayak gini. Nah, ini saya running, saya sudah run dan dia di run ke Chrome. Nah, jadi karena kemarin saya tidak mendelete folder webnya, maka ini kita bisa jalankan di Chrome. Nah, sekarang widget itu apa sih? Ya, semua yang tampil di dalam UI-nya Flutter itu kita bisa bilang dia sebagai sebuah widget. Jadi semua ya. Secara sederhananya, semua yang kelihatan di layar itu biasanya itu adalah widget. Nah, ini penting. Jadi banyak yang kesulitan atau struggling ketika berangkat dari bahasa pemrograman lain, karena bahasa pemrograman lain itu bermain ada bahasa misalnya dari Laravel aja deh. Misalkan ada Laravel dari PHP, pasti ada PHP-nya, ada Blade-nya. Nah, kalau di Flutter ya, itu nggak ada, adanya widget dan isinya cuma Dart. Nah, itu ya. Nah, nanti begitu nanti teman-teman masuk widget itu nanti akan menjadi ini. Widget itu equal sama Blade. Nah, kalau di Laravel ya. Atau view. Nah, nih. Jadi ketika teman-teman belajar tentang widget, belajar tentang view, belajar tentang tampilan, maka yang akan muncul itu adalah widget ini. Nih. Jadi entry point untuk belajar Flutter adalah memahami tentang apa itu widget. Jadi kalau sekarang saya punya ini Flutter demo homepage, ada teksnya, ada bendera debug ini, ada button ini, ada tulisan you push the button this many times, berapa kali gitu ya, itu semuanya adalah widget. Nah, ini kalau misalnya kita jadikan seperti ini adalah semuanya adalah widget. Nah, widgetnya apa gitu ya, nanti kita cek di sini. Yang Flutter demo homepage itu widgetnya adalah teks gitu ya. Apa namanya, app bar. Sorry. Nah, nanti yang mana namanya lagi, debug itu aja adalah debug banner itu juga widget. Nanti tinggal dicek ke dalam apakah dia itu sebuah parameter atau bukan. Terus nanti di sini ada widget lagi namanya teks ya. Di bawah teks itu nanti ada widget namanya teks lagi gitu ya. Terus ke bawah lagi ya, teman-teman perhatiin lagi, ke bawah lagi ini ada floating action button. Nih, di dalamnya floating action button nanti ada lagi itu ya. Ada lagi yang namanya apa ya? Icon. Nah, nanti widget ini bisa beranak gitu ya, punya anak gitu ya. Nah, ini macam-macam. Nanti kita lihat. Jadi kita cek ada UI seperti ini gitu ya.
widget pendukungnya apa? Widget yang membangun apa saja gitu ya. Sekarang kita cek. Nih, jadi ada material app namanya gitu kan. Tapi di dalam material app itu ada anak lagi ya, namanya My Homepage. My Homepage punya properties title namanya Flutter Demo Homepage. Kalau teman-teman lihat di sini, title itu adalah bagian dari app bar. Nah, ini yang menjadi beranak pinak itu yang saya bilang. Kemudian ada debug banner. Debug banner di mana gitu ya? Debug banner kalau nggak salah di sini gitu ya. Debug. Nah, ini debug banners false misalkan saya ganti gitu ya. Terus ini hilang gitu ya. Kalau ininya saya benerin, saya simpen, dia muncul lagi gitu ya. Nah, ini biar nggak nge-alt tab, kita giniin aja ya. Nah, jadi yang ada di Flutter ngodingnya itu seperti ini. Tapi ada baiknya ini kayak saya salah masuk deh. Jadi di awal Flutter itu kita bedah dulu aja ya. Flutter itu ada ini namanya main. Jadi semua codingan itu dimulai dari function main, ya enggak sih? Nah, mainnya itu di mana? Nah, ini perlu begini. Nih, main di mana? Mainnya di sini, nih ya. Mainnya di sini. Sorry. Nih, kita copy aja. Nih, main. Jadi dari awal functionnya itu adalah function yang namanya main. Terus masuk sini gitu kan. Nah, di dalam main ini isinya apa? Dia merunning sebuah my app, ya, memanggil sebuah my app. Tapi yang perlu teman-teman perhatikan di sini adalah apa? My app itu adalah widget. Nih. My app adalah sebuah widget. Sekarang pertanyaannya widget itu apa, gitu ya? Kalau kita cek sini, widget my app adalah ternyata apa? Kelas. Sebuah kelas yang mengextend stateless widget. Nah, berarti di sini sebenarnya bukan const my app, tapi sebenarnya adalah const new my app. Ya. Ini bukan const ya, nih. New my app. Nah, harusnya ini adalah new my app kalau kita ngikutin gaya pemrograman biasa. Sorry. Tapi karena kita di Flutter, di Dart, maka dia nggak pakai new, nggak apa-apa gitu. Nah, inilah berarti apa sebenarnya di dalam sini? My app adalah sebuah widget. Si my app juga adalah sebuah kelas yang mengextend apa ini namanya? Stateless widget. Nanti kalau kita runut lagi ke atas gitu ya. Terus gitu kan, kita cari nih silsilah keluarganya gitu kan. Nasabnya kelihatan nih. Ini adalah stateless widget adalah apa? Kalau kita cek ya. Ini teman-teman bisa kontrol klik. Ini adalah apa? Sesuatu kelas, abstrak kelas yang mengextend widget. Jadi dia mengextend widget. Nah, jadi kalau kita runut silsilah keluarganya, my app ini anaknya stateless widget adalah anaknya widget. Jadi yang ada di sini itu sebenarnya my app ini adalah widget juga gitu ya. Jadi di sini kalau kita simpulkan my app adalah widget. Nah, kayak gini. Ini pola berpikirnya. Jadi ketika kita bilang segala sesuatu yang muncul di dalam Flutter itu adalah widget atau keturunannya widget gitu ya. Nah, ternyata benar ya. My app sendiri itu adalah sebuah stateless mengextend stateless widget, anaknya stateless widget. Kalau di dalam sini dia adalah anaknya widget. Nah, buat teman-teman yang nggak paham yang saya bilangin tadi, nah itu berarti teman-teman harus belajar yang namanya PBO. Jadi pemrograman berorientasi objek. Jadi itu yang penting itu. Kalau nggak paham itu nanti kejauhan kalau diajarin ke sini gitu ya. Nah, kemudian kenapa kok di sini
new my app. Nah, kita menginstansiasi gitu ya sebenarnya. Nah, ini ya. Yang terjadi apa sebenarnya? Yang sebenarnya terjadi adalah kita menginstance. Bentar ya, ini kurang tinggi nih. Oh, ini yang kebesaran nih kayaknya nih. Apa sih yang terjadi sebenarnya? Di balik layar itu kita menginstansiasi ya. Nih. Let's menginstansiasi sebuah kelas atau widget menjadi objek. Nah, kita pakai new ini gitu ya. Nah, maka yang kalau teman-teman sudah paham dengan PBO gitu ya, kelas itu kan blueprintnya. Objeknya boleh macam-macam, boleh banyak gitu ya. Maka di sini tuh kita menginstansiasi sebuah new my app gitu ya. Nah, ini new-nya tuh sudah boleh di-replace. Ini fitur dari bahasa Dart-nya. Jadi new-nya boleh di-replace. Nah, kayak gini makanya muncullah kenapa kok nggak pakai new, ya kan? Jadi banyak teman-teman mahasiswa itu tidak sadar bahwa ini itu adalah sebuah kelas karena menginstansiasinya nggak pakai new. Karena kalau di kelas mungkin diajarinya pakai Java, yang Java itu harus nge-new sesuatu baru dia menjadi sebuah objek. Kalau di Flutter, di Dart itu enggak, bisa new-nya itu dihilangkan. Dan sebenarnya pun di sini ya, di widget-widget yang lain pun teman-teman kasih new pun enggak masalah sebenarnya di sini. Nih. Cuma nanti dia bilang unnecessary new gitu kan katanya. Ini dibuang, remove aja. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk lagi ke sini. Jadi kalau teman-teman sudah tahu bahwa semua yang ada di sini itu adalah widget. Nah, sekarang gimana cara menyusunnya gitu kan? Nah, ternyata nih ya, kita menyusunnya dengan menginstansiasi sebuah widget menjadi objek. Nah, ini objek. Kemudian ketika kita buka di sini, kita bisa buat dia sebagai sebuah kelas biasa. Ya, kita anggap sebagai sebuah kelas biasa ini. Nih ya, coba ya. Sebentar. Nih, copy. Nih ya. Ini itu kita bisa anggap dia sebagai sebuah kelas biasa. Apa buktinya gitu ya? Satu, bahwa dia ada nggak ya? Stabilo nggak ada di sini. Nih. Kasih warna yang mencolok kuning. Oh, nggak kelihatan kuning. Pink. Nggak kelihatan juga. Spidol aja. Merah ini ya. Nih. Anatomi sebuah kelas apa? Nama kelasnya gitu kan. Ya kan? Kemudian dia apa? Extend, oke, gitu kan. Apalagi dia punya nih. Ini apa namanya teman-teman? Ini namanya konstruktor gitu ya. Habis gitu udah, ini apa? Ini metode. Ya enggak sih? Ini udah. Nah, udah sesederhana itu aja. Dengan knowledge yang ini sudah punya, berarti teman-teman tinggal tambahin aja. Nih. Ini penting nih. Ini apa namanya? Ini adalah kelas. Ya, nama kelas gitu kan. Nama kelas. So sini. Gitu kan? Terus di sini apa lagi? Ini adalah extend-nya. Terus masuk sini apa lagi? Ini adalah konstruktor. Ya, yang ini ya, yang atas ini ya. Ini saya jauhin dikit. Ini apa? Function body udah. Udah. Sebenarnya nanti kurang lagi ada yang namanya atribut. Nah, nanti dari atribut menjadi konstruktor. Nah, udah. Nih, nama kelas. Masuk sini. Bisa nggak ya? Oh, nggak mau dia. Ini nama kelas ya. Ya, anggaplah ini ya. Nama kelas, extend, punya atribut, punya konstruktor, punya function. Udah. Ini building blocks yang benar-benar teman-teman harus paham. Kalau nggak paham, nggak bakal jalan tuh. Nah, ini yang sebenarnya semua yang ada di Flutter itu isinya ya ini. Dia adalah sebuah kelas, dia punya atribut, dia punya konstruktor untuk sebuah kelas bisa diinstansiasi menjadi objek, kita harus menggunakan apa? Kita menggunakan yang namanya konstruktor.
Nah, makanya kalau misalkan ya kita mau menginstansiasi MyApp, maka kita harus menggunakan konstruktornya MyApp, gitu ya. Nah, kebetulan konstruktornya cuma gini doang, MyApp super key gitu ya. Ya udah, kalau super itu dia adalah menggunakan properties dari bapaknya. Nah, key-nya dari mana gitu ya. Kalau kita lihat nih, kalau mau diinvestigasi gitu ya. Nih, ini sudah ada key-nya. Jadi kita sudah nggak perlu ngisi key ini, udah biarin aja gitu. Dia dapat dari bapaknya gitu kan. Udah selesai. Nah, ini yang nanti akan selalu terjadi di setiap proses ngoding pakai Flutter. Nanti kita coba ya. Nah, kita bakal menggunakan framework ini. Sorry, sebentar. Untuk ngoding di Flutter-nya. Ngoding widget ya, bukan ngoding di Flutter. Nih, kita akan menggunakan konsep ini. Kita akan menggunakan konsep ini untuk ngecek apakah yang saya bilang itu benar gitu ya. Pertama, untuk menginstansiasi itu kita butuh konstruktornya. Kemudian untuk membuat sebuah widget itu pasti ada nama kelasnya, dia bisa jadi extend sesuatu, dia bisa jadi punya atribut, dia bisa punya konstruktor, dan biasanya dia punya function. Nanti kita akan lihat dan kita bedah satu-satu di widget-widget yang basic. Oke, that's it for this videos. Thank you buat teman-teman yang sudah membeli course ini. Ini course gratisan sih ini ya. Oke, buat teman-teman yang suka dengan cara saya menjelaskan dan pengen mensupport dosen ngoding lebih jauh, biar dosen ngoding bisa tetap menelurkan konten-konten yang berkualitas, teman-teman bisa join jadi member di sini. Nanti bakal dapat berbagai macam video-video yang belum dipublish secara publik di sini, karena nanti bakal dapat member only videos di sini, nih macam-macam. Terus nanti teman-teman juga bisa like, terutama ya, bisa nge-like, nge-sub, dan nge-share video ini. Dan jangan lupa di sini ada linknya menuju course saya di sini. Nah, di course Udemy ini banyak sekali course yang bisa teman-teman beli dengan link dari video yang ada di deskripsi. Nanti coba lihat nih, di deskripsi ada linknya nih, biar nanti dapat diskon teman-teman dan lebih murah gitu ya. Terus nanti kalau misalkan mau nyari diskonan yang lebih dalam lagi gitu ya, ada di sini. Di community. Nah, di community kebetulan saya lagi bagi-bagi kupon yang bisa dipakai. Nah, ini mungkin masih ada 3 atau 4 hari lagi, teman-teman. Oke, thank you. See you guys in the next videos.